Selamat siang Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya perwakilan dari kelompok 6, nama saya sendiri Apriana Pura, dan ada teman saya Martina Marincawala. Dan di sini kami ingin menjelaskan ulang tentang materi dari perdarahan postpartum. Yang pertama, epidemiologi. Pendarahan postpartum merupakan penyebab utama kematian ibu di seluruh dunia dengan tingkat prevalensi tertinggi Afrika dan Asia. Yang kedua, sekitar 52.900 wanita meninggal saat hamil setiap tahunnya, dan hampir semuanya 99% terjadi pada negara berkembang. 40% kematian karena pendarahan postpartum terjadi pada 24 jam pertama, dan 66% terjadi saat minggu pertama. Yang ketiga, berdasarkan survei Demokrasi Kesehatan Indonesia tahun 2016, di Indonesia sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup, penyebab utama kematian ibu yaitu hipertensi dalam kehamilan dan pendarahan postpartum. Berdasarkan survei Riskedas tahun 2019, AKI di Indonesia sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup, penyebab utama kematian ibu yaitu hipertensi, preeklampsis dalam kehamilan, dan pendarahan postpartum. Yang berikut, ibu yang mengalami pendarahan pasca persalinan akan meninggal dalam waktu 2 jam bila tidak ditangani dengan adekuat. Mengapa kematian maternal akibat pendarahan masih tinggi? Yang pertama, keterlambatan mengenali adanya shock karena pendarahan. Yang kedua, kegagalan untuk melakukan resusitasi yang adekuat. Yang berikut konsep. Adapun konsep yang pertama, pendarahan postpartum adalah pendarahan lebih dari 500 cc yang terjadi setelah bayi lahir pervaginaan atau lebih dari 1000 cc setelah persalinan abdominal. Yang kedua, pasien lemah, lembung, berkeringat dingin, menggigil, hipernia, tekanan darah sistolik, kurang dari 90 mm hemoglobin, denyut jantung nadi lebih dari 100 kali per menit, kadar Hb kurang dari 8 gram. Yang berikut ada klasifikasi primer, pendarahan postpartum yang terjadi dalam 24 jam pertama kelahiran. Yang kedua, klasifikasi sekunder, pendarahan postpartum yang terjadi setelah 24 jam kelahiran. Penyebab utama pendarahan postpartum primer adalah atonia uteri, retensio plasenta, sisa plasenta, robekan jalan lahir, dan inversio uteri. Pendarahan postpartum sekunder disebabkan oleh infeksi, penyusutan rahim yang tidak baik, atau sisa plasenta yang tertinggal. Adapun faktor risiko postpartum, risiko antenatal. Yang pertama umur, yang kedua obesitas, yang ketiga panetas, yang keempat polyhydramnion, yang kelima penyakit medis, yang keenam kehamilan postpartum, yang ketujuh persalinan cepat, yang kedelapan janin besar, yang kesembilan gameli, yang kesepuluh anomali uteri, yang ke-11 induksi persalinan, yang ke-12 durasi persalinan, yang ke-13 analgesi, yang ke-14 metode persalinan, yang ke-15 episiotomi, dan yang berikut kariomnionitis. Adapun etikologi, yang pertama tonus terbagi menjadi 4, yaitu atonia uteri, overdistensi uteris, infeksi intraamnion. Yang keempat, inhibisi kontraksi akibat obat-obatan. Yang kedua, tisu
tisu dibagi menjadi dua. Yang pertama retensio placenta, yang kedua sisa placenta. Yang ketiga trauma dibagi menjadi 4. Yang pertama ruptur perineum, yang kedua ruptur cervix, yang ketiga ruptur uteri atau inversi uteri, yang keempat vaginal hemator. Terus yang keempat trombin dibagi menjadi 4 bagian, trombositopenia. Yang kedua hypofibrinogenemia. Yang ketiga disseminated inversicular song lesions. Yang keempat diluteal exploit. Adapun retensio placenta yang pertama, retensio placenta adalah tertahannya atau belum lahirnya placenta hingga atau lebih dari 30 menit setelah bayi lahir. Yang kedua, hampir sebagian besar gangguan pelepasan placenta disebabkan oleh gangguan kontraksi uterus. Yang berikut laserasi jalan lahir. Yang pertama, ruptur perineum. Yang kedua, tingkat perlukaan perineum dapat dibagi dalam 6. Yang ketiga, tingkat pertama, bila perlukaan hanya terbatas pada mukosa vagina atau kulit perineum. Yang keempat, tingkat 2, adanya perlukaan yang lebih dalam dan luas ke vagina dan perineum dengan melukai fasia serta otot-otot diafragma urogenital. Yang kelima, tingkat 3, perlukaan yang lebih luas dan lebih dalam yang menyebabkan musculus sphincter extremus ruptus di depan. Yang keenam, ruptur cervix. Yang ketujuh, ruptur uteri. Adapun gejala dari pendarahan postpartum. Yang pertama, pendarahan yang tidak dapat dikontrol. Yang kedua, penurunan tekanan darah. Yang ketiga, peningkatan detak jantung. Yang keempat, penurunan hitung sel darah merah atau hematokrit. Yang kelima, pembekakan dan nyeri pada jaringan daerah vagina dan sekitar perineum. Adapun diagnosis dari pendarahan postpartum. Berikut langkah-langkah sistematik untuk mendiagnosa pendarahan postpartum. Yang pertama, palpasi uterus. Bagaimana kontraksi uterus dan tinggi fundus uteri. Yang kedua, memeriksa plasenta dan ketuban, apakah lengkap atau tidak. Yang ketiga, lakukan eksplorasi kafum uteri dan mencari, yang pertama, sisa plasenta dan ketuban. Yang kedua, robekan rahim. Yang ketiga, plasenta seksenturiata adalah plasenta yang mempunyai satu kotiledon tambahan yang timbul jauh dari struktur plasenta utama. Yang keempat, inspekulo untuk melihat robekan pada serviks vagina dan varises yang pecah. Yang kelima, pemeriksaan laboratorium kadar Hb kurang dari 10 gram dan peningkatan degradasi kadar produk fibrin atau produk simplit, penggunaan kadar fibrogen, massa trombolastin, partial diavistas. Adapun prinsip penanganan pendarahan pasca salin. Yang pertama, prinsip terpenting adalah pengenalan dini pendarahan pasca persalinan dan segera mengoreksi volume darah yang hilang. Yang kedua, secara simultan mengatasi penyebab pendarahan. Adapun penanganan dalam yang menderita pendarahan postpartum. Yang pertama, resusitasi simultan. Dan pencegahannya, yang pertama, klasifikasi kehamilan risiko rendah dan risiko tinggi akan memudahkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk menata strategi pelayanan ibu hamil saat perawatan antenatal dan melahirkan. Yang kedua, dapat dicegah dengan terampil pada manajemen aktif kala 2, yaitu kombinasi dari pemberian uterotonika segera setelah bayi lahir, peregangan tali pusat terkendali, dan melahirkan plasenta. Adapun prognosis dari pendarahan postpartum tergantung kepada penyebab, waktu,
banyaknya kehilangan darah, kondisi sebelumnya, dan keefektifan pengobatan. Jadi yang lebih penting adalah ketepatan dan kecepatan diagnosis dan penanganan. Demikian hasil penjelasan ulang dari materi. Atas kurang dan lebihnya kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.